Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara Rahma Fitri, Pak, saya sudah pakai media foto di kubur, tapi kenapa target belum kena? Nah, ini pakai ilmu hitam ya. Nah, kalau Anda ini katakanlah hanya mengubur saja ya, tanpa adanya tumbal ya, yang Anda korbankan, dia tidak akan berhasil. Tidak ada ceritanya ilmu pengasihan itu pakai cara-cara seperti itu. Itu pelet itu ya. Itu menggunakan makhluk halus, menggunakan jin. Ya. Itulah yang disebut dengan buhul. Buhul sihir itu seperti itu. Ya. Nah, tentunya kalau Anda mau menggunakan itu ya cari dukun. Ya. Cari dukun yang paham. Ya. Nah, tentunya ada ritual-ritual ya, persembahan. Mungkin Anda disuruh beli kambing lah yang dijadikan tumbal atau kerbau, semakin mahal ya tumbal yang Anda berikan juga akan semakin cepat ya. Apa yang saya sampaikan di channel ini itu murni ya mengolah energi melalui tirakat ya, zikir wirid yang kita panjatkan kepada Tuhan gitu ya. Bukan melalui seperti itu gitu ya. Ini kan dua hal yang berbeda loh. Misalkan saya punya foto si A gitu ya. Terus foto si A ini saya pendem ya, saya kubur ya di kuburan yang paling angker gitu. Supaya dia ini tergila-gila dengan saya. Ada cara seperti itu cara ilmu hitam. Ya, yang saya sampaikan di sini kan tidak seperti itu. Ya. Visualisasi. Ya. Bagaimana ketika kita itu membentuk energinya target itu bisa ketemu energi target, baru kita mendikirkan, mewiridkan gitu ya. Mewiridkan sebuah amalan, itu yang harus Anda lakukan itu seperti itu ya. Bukan malah mengubur mengubur foto target ya. Pak Ustadz, di bulan puasa fokus pembersihan diri, stop mengamalin pengasihan, tapi doa saya selalu selipan nama target. Apakah yang saya lakukan benar mendoakan target? Salah. Ngapain mendoakan target? Itu nafsumu, itu tanda nafsumu tidak terkendali, tanda kamu tidak bisa mengendalikan ya. Nah itu loh ya, kamu di bulan puasa saja tidak mengamalkan amalan pengasihan, kamu terbayang-bayang ya. Artinya sumbatan itu semakin besar, apalagi tambah mengamalkan, tambah tergila-gila ya. Karena nafsu itu akan sensitif ya. Ketika bulan puasa Ramadan itu nafsu itu akan bangkit semua. Loh ya, sekarang gini ya, misalkan ya, nafsu dan setan ya. Ketika ada pilihan, mending nafsu kita yang ditaleni daripada setan yang ditaleni. Loh ya. Ya. Itu loh teman-teman, setan itu jelas musuh kita ya. Nafsu itu bagian daripada diri kita, bisa jadi musuh juga bisa jadi teman. Ibaratnya musuh dalam selimut gitu. Kayak setan kan makhluk lain gitu. Kita bisa merasakan. Nah, tapi kalau nafsu kita kadang kita tidak menyadari di situnya. Saya mau nanya Pak, target makin hari makin cuek aja. Dia malah ngerespon temennya, tapi saya tetap semangat wirid amalan pengasihan. Nah ini waktunya puasa, waktunya pembersihan, kok Anda mengamalkan amalan pengasihan? Anda sudah salah jalur. Akhirnya muncul kecemasan ya. Nah ini saudara Siti
atas jawabannya dan arahannya, Pak. Betul, setelah mantan istri kena dan kembali, yang terjadi rasa sakit di hati saya kembali teringat. Dan saya jijik melihatnya. Insya Allah saya akan berusaha netralkan kembali. Masa Allah Pati Geni di tempat gelap, walaupun satu hari satu malam, makhluk tak kasat mata ngeri. Ya iya gitu ya. Ketika kita ini katakanlah Pati Geni ya teman-teman, energi kita itu panas ya. Itu akan kelihatan ya. Makhluk-makhluk halus itu kelihatan. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Ngebleng Pati Geni itu 3 hari. Sehari saja dia bisa merasakan. Ya. Kalau Anda sampai kuat 3 hari, ya. Kalau saya seperti itu teman-teman ya, daripada saya mengamalkan ya, saya mengamalkan zikir 1000 kali selama 1 tahun ya, daripada saya puasa mutih 1 minggu, kenapa kok tidak saya coba 3 hari puasa ngebleng Pati Geni? Tidak makan, tidak tidur, ya, tidak ada cahaya, zikir wirid yang Anda miliki terus tanpa henti 3 hari, itu Anda akan kelihatan ya, logikamu itu akan turun ya, mata batinmu akan terbuka ya. Saya bisa jamin akan terbuka, butuh waktu cuma 3 hari ya. Tapi kalau semangatmu tidak kuat ya tidak akan mampu walaupun cuma 3 hari ya, karena apa ya, berat ya. Ketika bulan puasa saya tidak mengamalkan surat Yusuf, tapi kenapa saya pengen banget mengamalkan? Lah itulah nafsu itu seperti itu ya, nafsu itu seperti itu. Giliran tidak puasa mau mengamalkan males, tapi giliran puasa ingin mengamalkan. Tujuannya apa? Supaya kamu itu gagal puasa ya, supaya gagal semua. Terus juga saudara kita lagi, Pak, saya pernah mengamalkan amalan pengasihan surat Yusuf, terus puasa mutih 3 hari ya, tapi di hari pertama kepala saya terasa pusing sebelah kiri. Apakah itu efek energi amalan masuk? Itu biasanya ya. Nah, kalau energi sebuah amalan itu masuk ya, itu tidak kerasa. Awalnya tidak kerasa. Karena apa? Anda melakukan melalui zikir ya. Jadi proses transformasinya energi itu pelan, ya, pelan, halus. Ya. Lah, ketika Anda merasakan sesuatu yang tidak enak, ya, sakit kepala atau apapun, itu terjadi gesekan energi. Sehingga bereaksi ditangkap oleh pikiran Anda, kepalanya sakit. Tujuannya apa? Supaya Anda menghentikan. Berarti ono makhluk halus. Ada makhluk halus di dalam tubuh. Ini juga pesan ya bagi yang sudah memaharkan garam. Itu lakukan pembersihan terus. Lakukan pembersihan terus ya. Artinya garamnya itu dimakan ya, dimakan atau diminum atau dicampur apa, pokoknya masuk ke dalam tubuh. Ya. Supaya apa? Ya supaya bersih gitu ya. Sehingga nanti ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan itu efek-efek negatif ya dari amalan-amalan yang dulu pernah Anda lakukan itu benar-benar bisa bersih ya dan tidak mengganggu. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.